Om Swastiastu. Salam Harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah pembelajaran PPKN SD, yaitu membuat skenario pembelajaran, yang dimana diampu oleh Ibu Niwayan Eka Widyastini SPD NPD, yang disusun oleh Nimade Suryani dengan NIM 2411031048. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, tahun 2026. Yang pertama, ada rasional atau latar belakang. Pendidikan Pancasila di sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Pada fase awal perkembangan kelas 1, peserta didik berada pada tahap mengenal diri dan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran yang berfokus pada identitas diri menjadi sangat relevan. Melalui pengenalan identitas diri, peserta didik dapat membangun rasa percaya diri, memahami keunikan dirinya, serta mulai belajar menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sosialnya. Pada topik "Aku Mengenal Diriku", tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan sosial. Nah, peserta didik diajak untuk memahami bahwa setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda, baik dari segi fisik maupun kesukaan. Perbedaan tersebut bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk dihargai sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya kehidupan bersama. Nah, dalam konteks pembelajaran Pancasila, materi ini berkaitan erat dengan nilai-nilai seperti saling menghargai, gotong royong, dan sikap percaya diri. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan pengalaman langsung melalui interaksi sosial dan kegiatan yang menyenangkan. Penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan kontekstual menjadi pilihan yang tepat karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar melalui kegiatan berbagi, berdiskusi, dan menampilkan hasil kerja mereka. Selanjutnya ada skenario pembelajaran dan rasional pemilihan model metode pembelajaran. Yang pertama itu ada skenario pembelajaran, yang dimana berisikan informasi umum yang berisi mengenai mata pelajaran, yaitu pendidikan Pancasila, unit bab 1, aku dan teman-temanku. Topiknya, aku mengenal diriku, kelas atau fase, yaitu kelas 1 fase A, semester ganjil, dengan alokasi waktu 2 JP, yaitu 2 kali 35 menit. Menggunakan model pembelajaran kooperatif learning, metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan, serta menggunakan pendekatan contextual teaching and learning atau CTL. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan identitas diri serta karakteristik dirinya, menunjukkan sikap percaya diri, serta menunjukkan perilaku menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta didik mampu menyebutkan identitas diri seperti nama, umur, dan kesukaan dengan benar. Yang kedua ada peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri dirinya secara sederhana, seperti bentuk rambut atau hal yang disukai.
Yang ketiga, ada peserta didik mampu memperkenalkan diri secara lisan di depan kelompok atau kelas dengan percaya diri. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan persamaan dan perbedaan identitas dirinya sendiri dengan teman-temannya. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama itu ada menyebutkan nama lengkap dan umur dengan benar. Yang kedua, menyebutkan hal yang disukai atau seperti hobi atau makanan favorit. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri diri ya, secara sederhana, misalnya rambut, tinggi badan, atau warna kulit. Yang keempat, ada memperkenalkan diri secara lisan dengan urutan yang benar, seperti nama, umur, serta kesukaan. Yang kelima, ada mengisi kartu identitas diri secara mandiri sesuai dengan data diri. Yang keenam, menunjukkan keberanian saat berbicara di depan kelompok atau di depan kelas. Yang ketujuh, ada mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dirinya dengan teman-temannya. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Yang dimana guru memberi salam, menyapa peserta didik, dan berdoa bersama. Selanjutnya, guru melakukan absensi kehadiran. Selanjutnya, guru mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dasar peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi yang akan diajarkan seperti siapa yang sudah tahu nama lengkapnya atau apa yang paling kamu sukai di rumah. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Seperti hari ini kita akan belajar mengenal diri sendiri dan belajar berani memperkenalkan diri di depan teman-teman. Selanjutnya ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Fase 1, yaitu penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, yaitu agar peserta didik dapat mengenal identitas diri dan berani memperkenalkan diri. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik dengan mengajukan pertanyaan sederhana seperti siapa nama kamu dan apa yang kamu sukai. Selanjutnya, guru mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Fase 2, penyajian informasi. Guru menjelaskan materi tentang identitas diri secara sederhana, meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan kesukaan. Selanjutnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik kelas 1. Guru juga menunjukkan contoh kartu identitas diri sederhana sebagai media pembelajaran. Fase 3 yaitu pembentukan kelompok, yang dimana guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang secara heterogen. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kelompok. Selanjutnya, guru menyampaikan aturan kerja kelompok seperti saling membantu, tidak mengejek, dan mendengarkan pendapat teman. Fase 4, yaitu kerja kelompok. Peserta didik saling memperkenalkan diri dalam kelompok, seperti nama, umur, dan kesukaan. Peserta didik membantu teman yang dalam kesulitan saat menyebutkan identitas diri. Selanjutnya, peserta didik
membuat kartu identitas diri secara sederhana dan menghiasnya dengan kreatif. Fase 5 yaitu presentasi hasil. Setiap kelompok menunjuk satu perwakilan anggota untuk maju ke depan kelas. Perwakilan kelompok memperkenalkan anggota kelompoknya. Selanjutnya, peserta didik yang tidak menjadi perwakilan mendengarkan dan memberikan tanggapan sederhana seperti tepuk tangan. Fase 6 yaitu evaluasi dan penguatan. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kegiatan peserta didik. Selanjutnya, guru juga menekankan pentingnya percaya diri dan menghargai perbedaan, serta guru mengajak peserta didik melakukan refleksi sederhana tentang pembelajaran hari ini. Yang terakhir ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang identitas diri seperti nama, umur, dan kesukaan, serta pentingnya percaya diri dan menghargai perbedaan. Guru juga memberikan penguatan dan apresiasi kepada peserta didik atas keaktifan dan kerjasama selama kegiatan berlangsung. Guru juga menyampaikan pesan moral agar peserta didik selalu percaya diri dan menghargai teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dan salam penutup. Yang kedua ada rasional pemilihan model dan metode pembelajaran. Pemilihan model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran ini didasarkan pada karakteristik peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang berada pada tahap perkembangan sosial awal. Nah, pada tahap ini, peserta didik cenderung belajar lebih efektif melalui interaksi langsung dengan teman sebayanya. Nah, model pembelajaran kooperatif ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, saling berbagi informasi, serta membangun pemahaman secara bersama-sama. Nah, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik tidak hanya belajar mengenal identitas dirinya sendiri, tetapi juga belajar mengenal identitas teman-temannya. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan sejak dini, yang merupakan bagian dari nilai-nilai dalam pendidikan Pancasila. Selain itu, model ini juga mampu meningkatkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Metode diskusi kelompok digunakan untuk melatih peserta didik dalam berinteraksi, berbagi informasi, serta menghargai pendapat teman. Nah, model tanya jawab bertujuan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik sekaligus meningkatkan keaktifan dan keberanian dalam berkomunikasi. Metode presentasi juga digunakan untuk melatih rasa percaya diri peserta didik dalam memperkenalkan diri di depan kelompok atau kelas. Sementara itu, metode penugasan berupa pembuatan kartu identitas diri bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, serta memberikan pengalaman belajar yang konkret dan bermakna bagi peserta didik.
Selain itu, pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL digunakan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menerima informasi secara abstrak, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan kombinasi model, metode, dan pendekatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara aktif, menyenangkan, dan bermakna. Peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang identitas diri, tetapi juga mampu mengembangkan sikap percaya diri serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada penutup. Skenario pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada penugasan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan sosial peserta didik. Melalui kegiatan mengenal identitas diri, peserta didik diajak untuk memahami dirinya secara lebih baik, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, serta presentasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya belajar menyampaikan informasi tentang dirinya, tetapi juga belajar mendengarkan, menghargai, dan menerima perbedaan yang dimiliki oleh teman-temannya. Hal ini menjadi langkah awal dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan sikap saling menghormati sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, melalui pendekatan kontekstual, peserta didik dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami karena berhubungan langsung dengan diri dan lingkungan peserta didik. Nah, secara keseluruhan, skenario pembelajaran ini diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial secara seimbang. Peserta didik tidak hanya mampu mengenal identitas dirinya, tetapi juga menunjukkan sikap percaya diri serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Nah, dengan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menyenangkan, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tertanam sejak dini dan menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan skenario pembelajaran yang dibuat oleh saya sendiri. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Serta saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
dan salam harmoni.